Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keren podcast Turham Media SMA Hadijah. Tempat kamu menghirup informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Halo semuanya, pastinya kalian masih asing banget nih sama muka dan suara aku. Kenalin, nama aku Fidela Salsabila, kalian bisa panggil aku Sasa. Oh iya, untuk podcast kali ini aku nggak sendirian loh, aku bakalan ditemenin sama 2 narasumber. Tema podcast kali ini adalah One Moment in August. Apa aja sih keseruan para narasumber di bulan Agustus ini? Penasaran kan? Nah, langsung aja kita dengerin cerita dari Kak Faik dan Kak Rian. Mungkin perkenalan dulu bisa kali ya. Oke. Pertama-tama perkenalkan ya, nama saya Faik Agil Sirajuddin Musadar Lutfi. Ya, kalian bisa panggil aku Uus sebenarnya. Lalu mungkin dari aku jadi gini. Kok jadi gini? Nama saya Rian, Adrian Asrul, cuman bisa dipanggil Rian sih. Jadi apa? Jadi ya udah. Di bulan Agustus ini pastinya banyak banget dong Kak momen-momen seru gitu. Apalagi kan ada kayak 17 Agustus gitu yang hari kemerdekaan. Nah, boleh dong sedikit berbagi cerita kakak, momen-momen kakak di bulan Agustus ini. Nah, bisa dimulai dari Kak Faik. Mungkin momen yang paling teringat itu pengibaran ya. Kan prosesnya itu sangatlah menyakitkan sebenarnya, digoreng, disuruh push up, lari gitu. Mungkin tambahan dari Kalau aku ya, yang berkesan itu justru kayak ngumpul sama temen-temennya sih. Kayak ngumpul-ngumpul sama temen-temennya, kayak harus buat barisan dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan itu harus ngumpul semua, harus rapi. Itu ya yang bikin berkesan buat aku sih. Wah, kayaknya serem banget ya Kak ya. Emang serem sih, kayak agak nyiksa. Cuman momen-momen yang nyiksa itu yang bikin ya kita teringat terus, kangen terus. Tapi dan ya yang itu yang bikin kita itu pengen lakuin lagi. Sebelumnya kakak berekspektasi nggak kalau bakalan jadi anak paskibra gitu? Sebenarnya enggak sih, kan aku sendiri juga nggak tahu kalau bakalan ada tes seleksi pasti berapa itu ya. Dari sekolah dulu, lalu dari kota. Saya mikirnya kan langsung ke nasional gitu. Iya. Terus tempo hari saya sama Rian ini kan ada gladi bersih ya untuk lagi acara apa? haulnya kayak Haulnya Kiai Haji. Setelah gladi bersih Itu tentu kita akan kenal sama Pak Muklas kan. Nah, Pak Muklas, iya. Pak Muklas itu tiba-tiba kamu dulu ya dia? Ya, jadi kan kita habis keluar dari aula itu, terus kita itu mau jalan ke kelas. Cuman Pak Muklas tiba-tiba itu dari belakang itu ngerangkul gitu. Ayo ikut paskib gitu. Kalian punya enggak? Sesak napas enggak? Penyakit bawaan. Iya, penyakit bawaan enggak? Terus ya udah. Tiba-tiba Rian munjuk saya. Ayo gitu. Biar kayak ada temennya gitu loh aku. Aku orangnya nggak bisa yang kayak nggak ada temen gitu sih. Ya, akhirnya kita kan udah ngeiyain kan perkataannya Pak Muklas. Iya. Ngeiyain Maret tanggal 20 ya. Tanggal 20. Kita akhirnya ikut seleksi untuk di kota itu. Oh gitu. Waktu dapat panggilan jadi petugas paskibra itu gimana sih reaksinya orang tua kakak? Kan pastinya kayak seneng banget kan anaknya jadi paskib di kota gitu kan, banyak orang yang tahu juga jadinya. Ya dari orang tua saya sendiri kan nggak nyangka ya, saya dari anak terakhir sendiri dan jujur saya juga jarang belajar kan. Hitungannya kan anak paskibraka kan meninggalkan pelajaran 2 minggu ya kita ya. 3 minggu. Tiga pelajaran. Jadi ini juga bingung tugasnya numpuk semua. Jadi ya nggak nyangka juga orang tua kalau saya bakal ikut paskibra, kan bener-bener kelihatannya kan yang pinter dan lain, dan juga ya selain itu bangga juga ada bekal ke depannya untuk bisa ikut akmil mungkin bisa. Ya, kalau dari aku tuh jujur orang tua seneng banget, soalnya emang cita-cita orang tua saya itu kayak pingin anaknya itu samain sama prestasi kakaknya. Kakakku kebetulan juga paskot sih, paskot 2011 dan itu yang bikin orang tua itu kayak
kamu juga kalau bisa itu harus jadi kayak kakak gitu. Yang itu sih yang buat motivasi orang tua buat anaknya itu ikut basket. Nah, kan pastinya kan ada di lingkungan baru, terus temennya baru, sempet shock apa enggak kak? Kayak gitu. Pertama kali pas seleksi itu jujur shock kan, dari awal pelatihan sama pelatih basket sekolah itu jujur aku masih sering sama Rian, jadi pas seleksi itu bingung mau sama siapa. Terus dia sendiri kan bukan anak yang tipe tepat waktu. Iya, jujur kan. jujur aku nggak disiplin sih. Telat. jujur aku. Jadi pada saat awal seleksi pun dia juga telat. Sempet ku teleponin, ya dia di mana? Yang di mana ya? Dia dulu nih nyampe tapi. aku nggak nyampenya tuh telatan jam setengah. Mau ditutup kan gerbangnya. Iya, udah mau ditutup gerbangnya tuh aku baru datang gitu. Jadi ya mau gak mau kan udah harus berbaur sama teman depan belakangku. Iya. Di situ kan pengumpulan berkas, jadi apa itu sempet tanya ini berkasnya gimana ya. Dimulai dari itulah akhirnya ada SKSD. SKSD sama anak-anak sana sih. Berarti kalau ikut basket itu nggak segampang itu ya kak ya, kayak nggak segampang kelihatannya gitu. Iya benar. Bener Nggak, sih. apa? Bener banget sih, apalagi tempo-temponya. Kalau buat ngatur tempo pas latihan itu susah banget. Jujur susah banget. Bahkan kalau misalnya salah, itu ulang lagi. Jadi kayak kalau salah, kadang pelatihnya kayak marah, itu kayak turun, ambil sikap push-up gitu. 10 kali. 10 kali, 15 kali, 20 kali gitu. Sempat kita juga ada karena kesalahan itu lagi ada juga kita selain dididik untuk apa itu menaati temponya tadi, namain, ada juga yang apa itu telat. Kalau telat itu dihitung kesalahan, bahkan sempat ada di titik 1 menit kesalahan itu dihitung harinya ya. Dihitung harinya. Kalau misalnya nih hari kelima, dan nanti di menit berapa nanti kali 5 dikali 5 dan itu pertama kali kita membayar kesalahan itu tuh pakai dumping ya, jack. karena saat Jadi itu ada tragedi agak temen- tragedi kaki yang ya gitu lah. karena apa itu semutan ya, jadi sampai nggak kerasa gitu. Sampai nggak Jadi kerasa. akhirnya Jadi kayak ngerasa itu kayak hilang. kakiku hilang gitu juga ada cewek gitu. Ceweknya bilang kayak gitu. Karena terlalu capek ya kak. Iya, tapi jujur, emang iya, emang capek. soalnya 100 kali jumping jack kalau nggak salah. 100 kali jumping jack. Pertama kali masuk itu. Hmm. Pertama kali masuk terus kita ya tadi sempat makan bahkan kita cuma dihitung 5 menit. 5 menit nasi kotak tanpa air. Awalnya itu nggak pakai air 5 menit itu. Iya, nggak pakai air tanpa 5 menit. Bener-bener pure cuma nasi kotak. Pure nasi kotak ada pisang. Kalau pisang itu pas pisang siang-siang. Iya, kalau siang pisang sih. Iya. 1 minggu terakhir itu udah mulai ada itu. Udah mulai ada. Bener-bener kayak nyesal banget. Harus tapi pas udah pisang kan kita disuruh diboleh minum juga kan. Iya, boleh minum juga. Harus minum di pisang, Nah, itu udah 5 menit pisang nasi kotak, paket komplit itu. Kalau udah nggak bisa ya push up. push up. Push up. Kalau nggak push up, ya jalan jongkok, muterin balik kotak. Wow. Emang kamu kuat ya? Iya kan hampir muterin setengah kan. Ya hampir sih. Nggak ngabisin makan aja dihukum ya kak ya. Iya, bener banget. Dan itu bener-bener kita kayak dikasih mental juga kan. Kedisiplinan. Gimana mental kalian kuat apa enggak ketika nanti ada kayak cemoohan, kalau kita naik gagal gimana. Tapi kan alhamdulillahnya kita berhasil gitu. Alhamdulillah aja sih. Nah, saat jadi paskot ini kakak jadi apa sih? Dapat bagian apa gitu? Sebelumnya itu dari aku ya. Itu sebelumnya itu aku kayak berharap kalau bisa dapat pasukan 8. Pasukan 8 itu yang nemenin pengerek bendera. Jadi kayak yang nemenin baki buat buat ngiringin, mengibarkan bendera itu buat ya. ngibarin bendera itu. Jadi kamu pengen sing jadi pengibarnya itu. Tapi Allah sih berkata lain. Allah berkati lain. Iya, nasib berkata lain gitu kayak dapatnya di pasukan 17. Untung-untungan aku dapat Iya. pasukan 17. Soalnya itu juga paling depan. Tapi enak ya, kamu 17 aku 45. Ya, karena 45. kan di 45B karena tinggiku enggak termasuk tinggi rata-rata kan sebenarnya. Tinggiku 172, sementara rata-ratanya 178. 177, 178. Johannes itu 180 ya? Hampir 190. 188. Iya. Iya, 188, Teman 188. kita 188. Segitu gitu semua. Yang Jadi kan kayak paling kecil sendiri. paling kecil ya paling ya 173. 170 paling kecil. Iya, 70 satu paling 70 Rasa itu kan paling. paling kecil 170. Nah, di pasukan 17 itu kakak ngapain aja? Jadi pasukan 17 itu ngatur tempo ya.
kayak apa harus kayak apa ya, pusatnya Tempo itu yang ngatur 17. Jadi aku itu ngatur temponya si Faik. Jadi kalau misalnya aku kecepetan temponya, yang belakang juga bakal hancur. Jadi tanggung jawab di aku semua. Kalau untuk Kak Faik sendiri itu apa? Kalau dari saya sendiri tuh sebenarnya sama kayak Rian, tapi saya lebih ngikutin temponya Rian ya. Kalau Rian kan begitu buka formasi jalan tempat kamu tuh. Aku jalan tempat. Cuma jalan tempat. Kalau aku tuh ada maju sama mundur lah. Ketika mundur itu sempat ada tes ya yang tutup formasi itu. Ya, tutup formasi sempat agak. Karena kan di pasukan 45 sendiri kan ya banyak lah yang banyak kurang. Jadi apa bingung temponya itu. Jadi temponya main 45 sendiri itu gitu. cepat sekali. Iya, jadi yang 17 udah enak ya. Udah enak pelan tempo. gitu. Cuman kadang pasukan saya sendiri tuh kayak balapan sendiri. nah, iya benar banget. Jadi sampai sekarang disebut pasukan 45 balap kan. Iya, 40. Iya, karena B. Kan 45B. 45 balap. Dan 45 beneran balap. emang banter. Oh, kenceng banget temponya. Dia main tempo sendiri soalnya. Kayak gitu. Itu Oh, enggak ada gitu. 45C. Iya. Ada gak sih? Sebenarnya ada 45C Ada, tapi dibuat pasukan khusus untuk yang ngiringin di tangga ya. Ngiringin di tangga. Jadi kayak nyambutin Bapak Wali Kota. Oh gitu. Nah kemarin ini kan waktu ulang tahun kemerdekaan yang 17 Agustus ini kakaknya bertugas apa enggak? Alhamdulillah bertugas. semua. Bertugas semua kok. Gak ada yang namanya cadangan. Ya selain 100 orang ada satu orang yang enggak. Siapa itu Dinda yang kakinya Aceh? Oh iya. Anak Trimurti. Ya Trimurti. Iya, Trimurti, anak Trimurti. Itu Ya saya hampir sama kayak dia sih. Saya kan sempat kecelakaan pas itu udah bener-bener pesimis gitu kan, waduh bisa nggak ya bisa. gitu. Kayak Bisa nggak ya lanjut Faik nggak ya. udah bilang kayak Sama teman-teman nggak pas bisa itu ya, kan nggak bisa dia ya. lagi jengukin Jenguk. pas hari Jumat ya, Jumat Mm-mm. minggu prapel pertama gitu. Jengukin aku udah kayak bilang teman-teman, wah kayak saya kira tanganku Nggak bisa. patah ini gimana, nggak tahu. Akhirnya ya Bisa sama aku tanya ke pelatih saya, ke Pak Muklas, ke Bulel, ke kakak. Kalau kakak asuhnya sendiri kan nggak memaksa jadi suruh mundur. Tapi karena dukungan dari 3 orang ini saya ikut maju terus dan alhamdulillah pas minggu ketiga lepas gips. Oh, jadi Lepas. bisa bertugas ya bisa. Kak? Alhamdulillah. Cuman ya ini tangannya ini loh. Ya, Masih enggak. belum bisa digerakin gitu. Jadi Oh, kayak iya. tangannya udah Bener-bener lurus, masih bener-bener lurus lurus. Jadi nggak aja, bisa, belum bisa ini nggak bisa sebenarnya. digerak-gerakin gini. Ditukukin nggak langsung bisa. Masih belum bisa Iya. dites. Iya, pas jadi pas pelaksanaan itu dia tangannya gini. Masih bingung kadang-kadang awal-awal tuh bingung. Awalnya tuh bingung, jadi kayak maksa banget gitu. Iya, jadi nekuknya nekuknya maksa tuh- gitu iya, ya kak nekuknya ya. maksa. Jadi nggak maksimal segini kali ya. Ya, bisa ya. Oh, Kan udah ini. bisa sekarang. Oh iya, gini sih gini. Nah, untung aja kan dikir jadi nggak terlalu banyak. Kayak Genggam kepal banget. kan gini, Anak. bahaya nanti. Iya. Nah, ada nggak sih kak momen yang paling nyeremin banget waktu pas kibra itu? Kalau nyeremin pagi-pagi, mesti pagi-pagi itu aduh serem banget, nggak tahu rasanya. Apalagi mau makan itu. Ada cemilan khusus. Ada cemilan khusus untuk anak-anak paskot ya, Ya. yaitu bawang putih. Bawang putih. Bawang putih. Beneran, iya, Tahu nggak bawang bawang putih lanang? Jadi Apa yang itu? kayak bawang putih dan itu harus gede segede jempol. Jempol. Diapain itu bawang putihnya? Dimakan, Makan nggak pakai apa-apa. nggak pakai minum, gitu ya, iya benar. nggak pakai apa-apa. Awalnya kan kakaknya kan nyuruh kita bawa yang besar kan. Saya bawa yang besar segini. Lihat teman-teman saya. Kesalahan. Kok kecil semua pak? Soalnya apa Mau- banget ya? Pertama kali aku makan itu kan nggak kuat. Mau muntah, untung masih bisa makan kan. Iya. Aku ada ke atas gini, lihat langit kan udah. Akhirnya berhasil, berhasil. Akhirnya bisa. Bisa. Tapi jujur rasa yang dikandung bawang itu kayak bikin Makanannya. makanannya itu jadi ada rasa bawangnya. Terus sampai rasa bawang itu ketinggalan di mulut itu Sampai lama. pertama kali makan itu bahkan sampai malam masih tersisa. masih itu ada rasa sisa-sisa bawang. rasa bawang di sini. Jadi kalau ngomong itu sama Glegen gitu pasti bakal ada. Pasti ada bau bawang, bawang pasti gitu. bau bawang banget. Real wibu. Kadang kakaknya bilang gitu, kalian gak usah banyak ngomong, mulut kalian itu bawa bawang gitu. Ya ampun, Bener-bener jadi serba salah. kata-kata yang tersimpan pas pagi hari gitu kalau mau ngomong pas nego kesalahan Nego- itu ya. Iya, nego Udah kesalahan. gak usah banyak ngomong Nggak usah kalian banyak- itu. Iya. Bawa Bawa bawang. bawang kalian itu gitu. Ya
Iya, sebenarnya tujuan dari disuruh makan bawang pagi-pagi itu apa sih, Kak? Jujur aku nggak tahu. tapi Pernah pelatih bilang. Jadi bawang putih sendiri tuh punya kandungan buat netralisir makanan. Oh, Jadi Jadi kita nggak apa ya, nggak mudah sudut. Nah gitu, jadi ketika kita makan itu kan kayak obat kan, itu obat kan biasanya kan Iya. dimakan setelah makan. Nah itu bawang putih itu dimakan sebelum Sebelum makan. makan. Ya ketika kita di lambung itu nanti kan makanannya kan dinetralisir sama bawang itu. Nah, jadi nggak perih. Nggak Jujur gampang. Pas ya, tapi bener kita habis makan bawang ada kegiatan nggak kerasa sakit? nggak ada kerasa sakit di suduan. perut. Suduan itu Iya. nggak ada, jujur nggak ada. Itu kayak nonstop banget gitu ya, Kak, kegiatannya. Mungkin Banget, istirahatnya sebentar aja gitu ya. Istirahat Nanti 15 menit 15 ya. menit sih. Sekitar 15 Ada menit. 15 menit. Itu bentar banget sih. Betul banget emang. Terus ada nggak momen yang bikin berkesan banget sampai sekarang yang kakak nggak bisa lupain tuh apa sih, Kak? Ada sih. Ada. Momen dimarahin Momen sebenarnya. dimarahin. Awalnya kan juga jengkel juga. Apa ini nih marah-marah terus? Marah-marah. Kayak ngerasa di ospek, OSIS gitu. Bener-bener LDKS tapi 14 hari. Ya, iya, LDKS full day. Full week. Full week gitu ya. gitu. Jadi kayak pertama kali tuh, aduh kena marah lagi. Perasaan kita kan nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Kita kan cuma ngeliatnya diri kita sendiri. Nah, Setelah iya. kita lihat untuk 2 minggu, oh iya, ternyata teman kita masih Ternyata salah. teman Kita kita juga nyadar akhirnya. Oh, so udah salah. Nah, dari marahnya itu kan pasti ada kata-kata mutiara tersendiri kan. Nah, itu ada satu kata yang bikin kita itu kayak ngerasa Bener-bener teringat. bener-bener teringat Mengenang. banget mengenang jasa-jasa para kakak PPI ya. Ya, Yaitu telo. Jadi kayak setiap Tiap mereka marah itu bakal telo kalian. telo itu. kalian ada namanya itu kak. Ada deh nanti orangnya marah kayaknya. Tapi orangnya cantik kok. Orangnya cantik kok. Terima kasih. Tapi tapi di orangnya emang pada saat awalnya apa itu pembawa baki juga ya. Iya, Jadi, pembawa baki. Jadi suaranya emang banter. emang kenceng banget. Jadi kayak dari ujung balkot orang-orang kan anak-anak itu makan di ujung balkot ya. Iya. Yang aku itu di pos kesehatan itu kedenger banget suaranya kakaknya. Berarti Jadi, keras banget Keras dong. banget, emang keras banget. Aku nggak bakal mikir sih kalau orang-orang lewat terus tiba-tiba denger telo Telo kalian itu kan mungkin bakal lihat ih ngapain ini nih. ngapain gitu loh. Ya mungkin bakalan ngerasa aneh ya, Kak, Iya. ya, karena suaranya kan kenceng banget. banget, Iya. Terus mungkin lari pagi mungkin Jan. Dari pagi itu Pasukan tenda. Iya, benar. Pas ada lah pokoknya namanya itu ada pasukan yang apa ya? Seringnya ketemu. Sering kesalahan. Iya. Jadi dimasukin tenda Di dimasukin bengkel. Bengkel. Namanya. Bengkel. Oh, bengkel. Iya, Jadi, emang bengkel, pasukan ketika- bengkel. Oh, Bengkel iya, itu kayak bengkel. perbaikan Bener-bener Bener-bener ketika kita ada waktu untuk istirahat sebentar itu yang bengkel itu bengkel itu latihan. masih latihan. Oh, karena terlalu Terlalu banyak kesalahan. tadi ya, Kak, ya. terlalu bau. Wow banget gitu. Apalagi nih? Terus ada nggak kakak itu kayak ngerasa takut banget waktu pertama kali ikut paskibra itu? Kan pastinya kan kayak ngerasa kaget gitu ya, Kak, ya, baru pertama kali ikut paskib. Terus pernah nggak sih ngerasa takut banget, takut gagal, takut salah gitu? Iya. Aku pernah sih. Mungkin- Kalau aku pernah, jujur aku pernah. Soalnya kan aku kayak kalau Uus kan punya ini kan kayak basic pramuka. Dia kan kakak apa? Dulu dan penggalang. Iya, dewan Galang. dewan galang kan. Dewan galang. Iya. ya. Nah, jadi kan sering PBB atau apa gitu. Masih ada bekal dikit-dikit Iya, lah. ada bekal. Cuman kalau aku itu enggak sama sekali. Pure zero. Pure aku sendiri yang kayak belajar otodidak. Itu aku belajar sendiri. Terus belajar pun itu aku awalnya juga dari temen kalau PBB. Jadi aku lihat temanku PBB gimana, kan soalnya temenku aku juga ada yang anaknya TNI. Nah, terus aku tanya-tanya gimana ini angkat agak maju, dan aku pas seleksi kemarin di kota itu aku nggak expect, aku makan bahkan kayak aku nggak bakal masuk sih, aku nggak bakal masuk, dan aku malah Masuk provinsi. Padahal kita expect-nya itu Provinsi, iya, kita iya. expect-nya ada satu orang yang benar-benar itu tubuhnya bagus. Kayak udah tinggi. udah Dia itu pas waktu jogging ya, ya berhenti. jogging nggak berhenti, Aku push up banyak aku udah banget. jagain dia kan, arek iki mlebu gak mlebu. Loh, kok gak mlebu, Pak? Berarti Jadi ki ono sing luwih api Iya. timbang arek iku. dan aku juga kaget. Lagi. Loh, nomor 18 kan pasti itu 18. Iya, aku 18. Pas itu nomor kan dapat nomor itu kan, nomor dada. Nomor dada. Aku kan 22. Aduh, dadanya 18.
Rian masuk Pak. Aku Oh, masuk. ada apa ini? Aku Ada itu apa ini? dipanggil. Jadi anak-anak itu di sebelum apa? Kayak pengumuman siapa yang mau lanjut provinsi itu ada banyak 6 anak. 6 anak itu dipilih. 12 gak sih Yan? Oh iya sih 12. 12. 6 Jadi laki, 6 6 laki, 6 perempuan. Nah, 12 ini itu termasuk aku. Aku juga kaget kan dipanggil. Tak kirain ini ngapain, aku kan nggak tahu kan. Aku mikirnya juga kan ada pertanyaan, ada di rumah sakit gak? Ada. Iya, ada. Hari ini masuk ketahuan terus lah ono. Iya. Kita. Aku juga kaget. Ternyata pas ada itu Bangkes Bangpol ya? Iya, Bangkes Dari Bangpol. pihak Bangkes Bangpol juga wakilin, pas disuruh maju ternyata disuruh wakilin buat ke tingkat provinsi. Nah, itu dia. Tapi dari 12 itu 6 juga dikurangin. Jadi kayak Sisa 6. sisa 6 itu buat lanjut di tingkat provinsi. Di tingkat Seleksi provinsi, ya. Eh, Apa nih? eh, perasaan kakak itu gimana sih waktu jadi petugas paskibra? Ya, Kak. Jujur awal-awal tuh bangga ya, kayak kapan lagi nih bisa tapi itu sehidup sekali kan bahkan gitu hitungnya kan. Iya. Di tingkat kota kayak wow, akhirnya bisa kayak yang di TV-TV kan. Kalau kita lihat kan wah ini Kayak keren banget ya, gitu ya kak ya. aku kan mikirnya dulu kan di TV-TV kan anak orang-orang yang udah dipilih kan bukan anak SMA. Jadi Iya. aku mikirnya awal-awal ya nggak tahu kalau itu bakal dari apa itu SMA sederajat kan. Iya. Jadi aku nggak mikir kalau ada apa itu kayak tes seleksi gitu, enggak. Jadi ya bener-bener bangga kayak akhirnya ada apa satu momen yang bisa aku ceritakan ke anak cucuku nanti gitu loh. Benar-benar. Kalau aku juga sama sih kayak Faik. Kayak mikir itu paskib itu buat anak-anak dewasa aja gitu. Kan aku nggak expect kalau misalnya di SMA itu bakal ada paskib. Ada paskib yang buat ngewakilin kota, provinsi sama nasional. Gitu. Wow, keren banget dong. Bisa jadi paskibra gitu. Ya alhamdulillah keren sih bagi aku sih. Bagi aku juga keren, bagi orang tua juga keren. Bagi semuanya sih kayaknya udah keren banget. Ya meskipun banyak capeknya, tapi ngerasa seneng ya kak Nah, ya, iya, benar, bangga gitu. Bangga Bangga banget. banget. Justru Bahkan capeknya aja bikin kita ya kangen. capek yang bikin kita kangen. Jadi kayak pahit untuk dikenang. Nah, iya pahit. Baik untuk- itu dilakukan manis sudah dikenang. Nah, iya pahit untuk dilakukan, manis untuk dikenang. Ya kan karena kita capek kan akhirnya kita kan ketika istirahat kan sama teman-teman kan jadi Iya. kita lebih banyak bicara gitu. Ya lebih banyak bicara. Terus ada juga kejadian yang bikin aku itu kangen juga. Jadi kita tuh ada yang namanya kayak lemaskan. Ya lemaskan ini itu perintah buat kalau kita istirahat cuman kayak diberi waktu 2 menit, Ya, 3 menit 3 menit. untuk kayak ke kamar mandi. Nah, Nah, itu kita dan kan itu waktu sebenarnya kan minum kita kan nggak banyak juga. nggak kan. banyak. Iya. Jadi kayak kita 2 teguk doang gitu. Nggak Ya boleh. 1 teguh, 2 Satu teguh. pun- ya gitu. Nah, Jadi tapi anak-anak itu curi-curi. anak-anak itu curi-curi. Jadi kayak ya katanya sih itu emang tradisi paskibra dari- ya. Paskib, Jadi gitu. dari dulu itu izin ke toilet Tapi minumnya. tapi minum gitu loh, tapi minum Minum- gitu. minum air Minum air keran. keran. Air keren. Iya air keran, air keran jujur. Bener-bener kering. Kering Bener banget Kering di sini. digoreng juga sama Digoreng matahari. sama matahari. Jujur itu yang bikin aku Sama juga- pas di masjid itu yang paling Nah. parah sih. ada sih ada kejadian di masjid itu ada yang bikin onar lah. Yang bikin kakak-kakak itu marah gara-gara kita. Ya, tapi itu miskom nggak sih? Ya miskom, gara-gara miskom. Miskom aja karena ya wajah anaknya juga kan bukan wajah-wajah An- kayak wajah baby face. Baby face gitu lucu Kan gitu iya, mulai. kan dia kan juga Iya. mau minta maaf tapi katanya lucu. Jadi Iya, cakapnya jadi kan kelihatannya kayak wah, ini ngenyek anak kayak gitu ya. Nggak bener Ini nih. enggak bener banget. Kayak nih. bercanda mulu Ya, gitu. bener-bener. Kayak Padahal ngerasa dia itu pas bercanda. itu bilang ke aku sebenarnya nggak sengaja kan mau manggil bang tapi nggak tersebut bangnya itu jadi si kakak asuhnya itu kan kayak ngerasa lu aneh Ngerasa, ini ini ngapain? habis gitu. sholat bukannya tobat malah. Tobat malah ngajak gelut gitu. Nah, itu Sampai akhirnya kakaknya pas bilang ditendang. pulang itu ya dapat kesalahan 1000. Iya, 1660 kesalahan. Push up. Jadi push up. Push up-nya segitu juga. Iya, setiap kesalahan itu nggak ada apa ya? Digantinya itu emang push up doang, nggak boleh yang lain. Karena kejadian hari pertama itu yang jumping jack kita sampai ada yang apa itu Keram Iya, apa? bukan Yang kayak hilang kakinya. berasa kakinya Sebutan hilang itu gitu ya. Iya, sebutan itu. akhirnya cuma disuruh push up tapi kan karena tangan saya kan
patah ini Iya, kan jadi patah. Jadi sit up digantiin sendiri. sit up. Waduh, nggak tahu. Nggak itu. Justru aku yang pengen sit up loh padahal. Enak. Ganti dong. Nah, coba Ganti sih dong. patahin. Nggak mau. Untuk kakaknya sendiri nih pernah nggak sih minum air keran karena udah haus banget gitu? Justru itu yang bikin apa ya? Kayak sering banget kita lakuin sih. Sebenarnya kita kan ada izinnya. Kalau untuk izin pub kan kita bernyanyi. Namanya bernyanyi. Kalau yang kita mau tipis, buang air kecil, iya, air kecil. Sorry. itu kita itu bersiul lah. Ketika lemaskan tadi, kita itu pada angkat tangan semua. Pelatih izin bersiul, Siap, pelatih. pelatih izin bersiul. Gitu kan. Lari semua ke belakang. Lari semua ke belakang, terus lama Ke banget. wastafel ada yang Ad- ada yang tidur-tiduran, ada yang duduk-dudukan. Ya, terus ada yang kayak kan yang lain tuh botak ya. Nah, jadi kepala itu ada di yang di basah-basahin sampai minum juga banyak. Woi gantian, woi gantian, woi gitu. Paling enak di kamar mandinya balik kota sih Ya sih, balik kota paling enak sih. Soalnya ada yang dingin banget itu airnya. Mantep. Kalau jadi paskibra ini apa harus gundul gitu kak? Harus sih wajib. Sebenarnya nggak wajib. gundul, tapi kan kita untuk meratakan ya kayak 1 senti gitu kan, 1 senti 2 senti. Tapi karena itu ada satu anak ada resek. satu anak yang resek banget. Jadi dia itu pas hari pertama itu kamu kan belum masuk ya prapor Iya, pertama. Jadi prapor pas prapor pertama itu kan kita kan dibilangin untuk potong rambut kan. Lah dibawalah contoh satu anak. Lah contoh ini potongannya tuh 0,0. 0,0 jadi Ada 0 rambutnya. gundul kontos. Anak lain tuh kayak Bener-bener botak. Ini anak Ini awas anak. nih. Terus diincer sama anak-anak katanya. Info ngantemi. Nah kan begitu kan yang lainnya kan udah ada yang potong. Iya. Iya. Ada yang potong, ada yang enggak. Begitu pas pelatihan hari kedua ya? Hari kedua. Hari kedua. Iya, hari kedua. Jangan ada petal-petalan. Mm-mm. Enggak, hari pertama itu pertama petal-petalan. petal-petalan. Hari kedua itu kita ada potong rambut bersama. Gitu. Iya, jadi kan bener-bener potong pulang, rambut. pulang apa? Nol. Udah mau pulang nih. Heeh. Udah mau pulang. Kalian baris yang belum foto, dicek dulu nih Dicek rambutnya. dulu. Awalnya akan nggak expect kalau bakal Expect kena bakal kan. nah, kayak gini nih ya, kayak gini. Jadi, Ya. Kayak sebenarnya gini pasti itu kena. diginiin ya, diginiin ya. Di Digini-giniin loh. Itu Kalau bisa sampai kena. sampai kerasa. Kalau misalnya kerasa, Iya. potong di belakang. Harus dipotong lagi. Iya, dipotong gitu. lagi. Jadi harus bener-bener pendek banget ya Bener-bener kak ya? pendek gara-gara satu orang Iya. ini gitu loh. Aku sempet kayak gitu ya, nyesel aku potong rambut. sabar bulan. Gak bisa pak, gak bisa pak. Satu bulan aja baru kayak tumbuh dikit banget ya. Tapi cepet kamu Jan. Pakai sama metal loh. Lupa. Maaf. Iya. Nah, paskibra ini kan kayak serem banget gitu ya kak ya. Mungkin banyak orang yang ingin masuk paskibra tapi takut-takut gitu. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka biar nggak takut lagi gitu buat masuk ke paskibra? Sebenarnya pesannya tuh ya jalanin aja sih. Kalau ada satu orang kan itu yang bener-bener dia tuh makannya lama. Makannya lama, minumnya lama, Bener-bener. terus kayak bener-bener. Tapi dia tuh cepat beban. begitu makan snack. Iya, Ya, kalau itu snack mungkin kalau- snack makan cepet gitu. itu kan mungkin dia agak mungkin mau memberikan kita jatah istirahat lagi Iya, ya. mungkin gitu ya. Tapi itu yang membuat ya mungkin dia kurang percaya diri juga. Kurang percaya diri sama dirinya sendiri kok. Dia tuh pernah cerita ke aku, dia tuh kayak ngerasa beban banget. Soalnya ya itu tadi dia makannya lama, minumnya lama gitu. Terus dia tuh tetap apa ya? Tetep Tetap enjoy, jalanin ya, gitu, tetep enjoy jalanin. aja udah nggak pikirin Gimana? omongan-omongan yang bikin dia itu down. Bahkan sempat dia tuh dibuatin satu lagu. Satu lagu. Ya satu Pak. lagu. Jadi Dan gimana? tempat salut sih sama ya dia. tetap salut soalnya dia itu kayak Bener-bener ngejalanin bareng-bareng sampai dia akhirnya ikut pengibaran sama kita. iya benar. Jadi ya pesannya ya mungkin Jangan- emang dari kita tuh sebenarnya berat tapi apa ya berat latihan yang berat itu yang bakalan kalian kena gitu loh. Iya, Apalagi iya. kan nggak dengan Bener. latihannya kan nggak sama kayak kalian teman sekolah Iya. yang ketemunya kan sampai 3 tahun. Kita kan cuma 2 Iya. minggu aja ketemu 2 minggu. bersama terus Iya. latihan berat terus hukuman. Hukum itu kena hukuman itu 100 jadi 1. Jadi kita itu fair semuanya itu Iya. rata, nggak ada 100 yang bener-bener. mandang-mandang siapapun. Oh, jadi satu 100. salah semua dihukum. Iya, semua dihukum. Gitu. Ya, dihukum semua jadi semua pas begitu mau pulang kita harus Pasti nyapu. ada eval lah. Aduh, ini berapa? Ini berapa? Ini Oke, berapa? turun 10 kali pertama. 10 kali pertama sampai 100 itu. Kayak nyicil-nyicil bisa sih nyicil sama kakaknya. Kalian mau berapa gitu.
kadang ya ada yang minta yang Ya kan? 120 ngajak gelut juga tuh. Dia akhirnya kena mental pas Iya, 1660. 1660 langsung kaget nah. Padahal pada saat dari itu sebelumnya kita hukumannya udah dinolin sama kakak asuhnya tuh. Karena kalau udah baik hukuman kalian saya nolin. Oh, langsung bilang semua Kak ya. Farah cantik, makasih ya Kak Farah. Baik. Kak Farah langsung. Hari besoknya Besoknya kena 1660 langsung aduh ini ngapain apalagi gitu loh. Terus kayak nggak expect aja sih kalau bakal sesenang ini akhirnya gitu loh. Meski menang gitu. Nah iya, meski itu Padahal kelihatannya pas- emang berat sih. Pas awal kita kayak mikir kapan ini Kapan selesai, tapi pas udah 2 minggu udah mau deketin karantina, kita nggak mau selesai, nggak mau kok selesai. cepet udah segini aja, kok Iya, es dur iki. Dohor iki kapan? Ini sesuai. Iya, itu dia. Kayak pengen di paskibra terus Iya, gitu dibahas ya, Kak, terus ya. nggak mau kelar benar. Ya udah nyaman sebenarnya, tapi ya gimana lagi, cuma tugas kita kan akhirnya kan tujuannya kan di tanggal 17 tadi. Iya. Iya, iya. Sampai ada lagunya sih. Apa tuh kalau boleh tahu, Kak? Lagu ya Yel ada sih yel-yelnya. Cuman aku lupa. Nggak lupa, cuman malu aja. ada ya itu Forget to Me ya. Iya, Forget to Me. Iya. Ada Aduh, kok. aku pengen nyanyi di tapi YouTube banyak, tapi kan per kota kan beda-beda. beda-beda gitu. Beda-beda. ada yang versi lengkapnya diganti, ada yang kayak gini, tapi kita kan pakai versi Surabaya. Versi Surabaya sendiri. Jadi lebih keren. Lebih keren. Setiap tari nyanyi jadi ya. Iya, siap lari. Tapi karena lari itu karena- ini kan disuruh lari gitu ya. Iya. Disuruh lari muterin balkot. Balik kota. Dan itu kan dilihat orang-orang tuh, orang-orang jalan. Iya. Itu Terus kita malah malah semangat kan diliatin orang-orang banyak, terus kita nyanyi yel itu. Tapi itu- Tapi yel Forget to Me itu yang bikin apa ya? Aku itu ngerasa kayak relate sama yang pengen aku omongin. Soalnya ada yang apa ya? Yang bagian kakak asuh itu. Apa ya? Aku lupa. Oh, dicaci, dimaki, Ya, dan dibentak. dicaci, dimaki dan dibentak. Wahai seniorku, betapa kejam dirimu. Nah, itu. Itu bener-bener kayak Bener-bener hari pertama itu bener-bener semangat gitu kan. betapa kejam-kejamnya tuh Karena dia semangat. kejam dirimu gitu kayak kenceng-kencengin kejam-kejam Kayak gitu. mengungkapkan suara Nah, hati gitu. ungkapin suara hati pakai lagu gitu pas lari. Jadi kan Bener. semangat Semangat. gitu. Pas pelatihan ya kita diem semua kan. Iya. Diam Oh, semua lama kita sama diem. kakak. Pas Nggak begitu bisa. kita karantina di tempatnya kan, kita akhirnya bisa berbaur sama kakak. Iya, berbaur sama kakak-kakak. Jadi kakak-kakaknya tiba-tiba baik, guys. Cuman baik akhirnya pas akhir-akhir kayak yang itu Friendly. manis di awal. Kalau kakak kan pahit di awal, Pahit di awal, manis di Manis akhir. di akhir gitu. Iya, pahit di awal, manis di akhir. Kalau yang itu kan manis di awal, pahit di Pahit di akhir. akhir. Gitu aja sih. Jangan gitu dong. Serem banget nih abang-abang satu ini. Nah, pastinya pengalaman ini tuh nggak akan dilupain seumur hidup ya, Kak Ya ya. pasti nggak bakal dilupain. Iya. Bahkan bisa apa ya, bisa jadiin anak-anak yang nonton ini misalnya juga ada keingin buat Masuk masuk paskib, paskib. iya. Maybe ya. Mungkin ya bagi anak pas 10 mungkin bisa masuk Nah iya, kita mau promosi nih. Kalian promosi mungkin ya. Mungkin ada yang minat mau masuk paskib. Atau mungkin kalau mau jadi kayak kita paskib kota itu ya mungkin berawalnya dari paskib. Paskib Iya. Ekstra paskib sekolah Ekstra gitu paskib ya. sekolah dulu juga gitu. Apa? Lanjutan lagi. Udah lagi? Udah. Wow, keren banget sih cerita dari Kak Faik sama Kak Rian ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Nah, nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung podcast. Nah, terima kasih atas kehadiran Kak Faik sama Kak Rian. Sama-sama. Terima kasih untuk tim podcast. Nah, sekian dari aku, Fidela Salsabila. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.